Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apakah kamu telah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menemukan bahwa Xiao Yan telah menarik diri dari kondisi kultivasi dan menoleh untuk bertanya. Ya. Mengatakan itu, Xiao Yan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiao Yan berjalan ke arah tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin aku katakan padamu. Tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lebih hati-hati." Raja Naga Emas juga meneguk minumannya. Upacara minum teh. Ya. Xiao Yan juga cukup senang tentang ini. Meskipun Wang Zhong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zhong sama baiknya dengan tuannya Jin Longqing? Manusia adalah primata dari segala sesuatu. Meskipun fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Pada zaman kuno, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang bijak maju satu demi satu, mencurahkan energi seumur hidup, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan dendam. Begitulah cara Anda berlatih melawan Ki hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar cerdas dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pada zaman kuno, status manusia hanyalah budak, kesetiaan kepada semua jenis binatang buas kuno yang kuat. Tetapi dalam diri manusia Anda dengan kerja keras, Anda dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengejutkan status langit. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani tahu pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak yang berdiri di berbagai benua. Dengan umur panjang dari kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Di benua Doudi, hamparan luas tidak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan gunung dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak lagi. Racun miasma jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api disembunyikan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Doudi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, iblis, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural inilah yang terutama dibentuk oleh budidaya. Seringkali tersembunyi di gunung dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata. Xiao Yan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu. Dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Doudi. Manusia, Buddha, Taois, dan iblis, monster, dan hantu. Namun, metode budidaya monster, hantu, dan monster ini sama, karena semuanya didasarkan pada budidaya dalam bentuk manusia. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian 7 poin.
ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam neraka, alam iblis, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, "Bukankah itu 1000 dunia besar? Bagaimana itu bisa diubah menjadi 7 dunia?" Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang dibagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul dan membuat sumpah, sehingga mereka memisahkan dunia mereka masing-masing. Bersatu. Dikatakan unifikasi, tetapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan kepercayaan dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam, dewa pertempuran, yang dirumorkan. Tapi bagaimana dewa pertempuran bisa begitu mudah dicapai? Dengan kata lain, benua Dou didapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari atas, tengah, bawah, dan 3 bidang yang tak terhitung banyaknya. Benua Douki tempat Anda dan Tuoshi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Dou di ini cukup untuk disebut sebagai dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga merasa pusing dan pusing. Jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya, dan segera menggosok dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini padamu, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao milikmu telah memprovokasi banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Selain itu, Tuoshi dan aku juga memiliki perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Raja Naga Emas berkata matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong pada tuannya Raja Naga Emas. Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas. Hei, sungguh, aku ingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu didu, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya. Perasaan ini persis sama dengan Tuoshi yang masih muda. Kamu bocah. Jangan khawatir, Tuoshe, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di ruang yang jauh, ada aula besar. Aula itu indah, dengan banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula yang luar biasa, seorang wanita yang tampaknya lemah sedang duduk diam dengan mata tertutup. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja. Sejak Master Dunia mundur, aku selalu merasa seperti ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa ini? Kau sebenarnya sedang memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria berambut pirang itu juga menembakkan seberkas cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu sia-sia, matanya melunak lagi, dan kemudian dia dengan lembut mengambil wanita yang duduk di atas tuannya. Tepat ketika dia akan berjalan, sosok merah muncul dari udara tipis. Wakil Tuan Dunia. Hal besar itu buruk. Seseorang dari keluarga Xiao di Immortal Cage telah melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar WWM level
Kom langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. Brengsek. Bukankah itu memintamu untuk berjaga-jaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya. Jika tidak, pria berambut pirang itu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Ya. Sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Reputasi wakil penguasa dunia ini adalah Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria berambut pirang itu. 11ZC. Aku punya caraku sendiri, kata pria pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, sepertinya ada beberapa orang di benua Douqi yang menerobos Doudi dan dipromosikan ke benua Doudi. Tidakkah kamu perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya Doudi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik Xiao mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati. Pria berambut pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan buru-buru meninggalkan aula. Seharusnya tidak ada lagi hari ini, saya tidak tahu pusingnya, dan saya akan terus menambahkan lebih banyak besok. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.